Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di kuliah seri data mining. Hari ini insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan data mining arsitektur, kemudian knowledge discovery in database atau KDD, dan pengenalan sedikit tentang data atau himpunan data. Pertemuan yang lalu, teman-teman semua sudah mengetahui tentang pengantar tentang data mining ya. Data mining itu seperti apa, kemudian berbagai macam aplikasi data mining seperti apa. Tentunya itu sudah dipahami di materi-materi sebelumnya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang apa itu data mining arsitektur, knowledge discovery in database, kemudian kita sedikit bicara tentang data. Baik. Bicara tentang data mining arsitektur, maka kita akan bicara tentang komponen of data mining system. Jadi sebuah data mining system itu, yang pertama kalau bicara tentang data mining, itu pasti ada data source. Ya, seperti kita ketahui bahwa sumber data itu bisa dari berbagai macam sumber. Ya, bisa dari internet, ya. Bisa dari internet, kemudian bisa dari database itu sendiri, ya, di mana database ini berarti sebuah sumber data yang transaksional atau mungkin bisa kita sebut sebuah data tabel-tabel yang relasional, kemudian bisa dari data warehouse, ya, dari kumpulan data-data histori yang sudah sangat lama, yang tersimpan sangat lama. Kemudian bisa other repository atau dari berbagai macam sumber yang lain. Ya, jadi pertama adalah data source. Kemudian dari data source ini atau sumber data ini, maka proses sebuah data mining system itu pasti akan melakukan namanya cleaning data. Ya. Kemudian integration dan kemudian selection data. Oke, kemudian pada saat proses data cleaning, integration dan selection data itu ya, itu sebetulnya kita akan mendefinisikan data-data mana yang kita butuhkan, ya. Data-data mana yang kita butuhkan, yang kemudian di situ pasti sebuah data dari berbagai macam sumber data itu pasti ada masalah. Perlu harus di-cleaning, perlu harus dipilah ya, bahwa tujuan dari data cleaning ini sebetulnya untuk bisa mendapatkan data yang berkualitas atau minimal mengurangi data-data yang tidak dipakai, noise dan seterusnya gitu ya. Kemudian bisa saja melakukan integration ataupun selection. Artinya data-data mana yang kita pilih sesuai dengan tujuan dari suatu data mining yang kita inginkan, kan begitu ya. Nah, kemudian bisa saja hasil data cleaning, integration dan selection ini bisa berupa database ya. Database apakah itu pada akhirnya menjadi sebuah dataset atau mungkin data warehouse server ya, di mana di situ udah dalam bentuk cube ya, dalam bentuk model data yang data warehouse yaitu berupa star schema ataupun snowflake schema yang memang dari data warehouse itu akan di mining, kan begitu ya. Nah, kemudian di atasnya itu ada namanya data mining engine. Jadi setelah melakukan beberapa tahapan ya, maka komponen of data mining berikutnya adalah data mining engine. Ini algoritma atau teknik data mining apa yang kita gunakan. Nah, tentunya saya ulangi lagi, bicara tentang data mining engine sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Ya, apakah Anda akan melakukan untuk klasterisasi misalkan, atau mungkin untuk prediksi dan segala macam kan itu ya. Setelah data mining engine ini, maka langkah berikutnya adalah pattern evaluation, kan akan menemukan suatu pola. Apakah dari data mining engine ini, dari pola-pola yang sudah didapatkan, dievaluasi, ya, yang kemudian memang akan dijadikan sebagai basis pengetahuan. Dan apakah basis pengetahuan itu memang sudah sesuai dengan atau tidak, memang di sini perlu ada namanya pattern evaluation dari data mining engine yang kita pakai, kan gitu, ya. Oke. Kemudian hasil dari basis kemutan ini kan harus bisa disampaikan ke orang lain
yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan tentunya harus digambarkan dalam bentuk sebuah tampilan yang menarik, tampilan yang mudah dipahami, ya, yaitu dalam bentuk grafik user interface. Nah, itu adalah komponen di sebuah database, data mining system. Jadi pasti ada data source, kemudian ada proses data cleaning, integration and selection, kemudian di atasnya ada bisa berupa database atau database warehouse server, kemudian ada data mining engine-nya, kemudian hasil atau pattern evolution-nya dari yang akan menghasilkan basis pengetahuan, ya, dari pengguna data mining engine itu akan dievaluasi sesuai atau tidak, ya. Kemudian akan komponen yang terakhir adalah graphical user interface. Jadi itu akan disajikan sesuai dengan kebutuhan yang mudah dipahami dan bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Ya, ini tentang data mining arsitektur. Jadi sebuah sistem data mining itu terdiri dari beberapa komponen. Baik, kemudian data mining itu sendiri sebetulnya sering disebut sebagai KDD, yaitu Knowledge Discovery in Database. Jadi sebuah data mining itu sebetulnya bagian dari yang kita sebut sebagai KDD. Karena prosesnya atau tahapan-tahapannya, ya, seperti yang tadi sebelumnya kita bicara tentang arsitektur database, itu sebetulnya arsitektur data mining gitu, ya. Itu kalau udah bicara tentang data mining, ya, kemudian di mana prosesnya kita sebut sebagai knowledge discovery in database, maka sebuah data mining, ya, atau pada saat kita ingin menentukan basis pengetahuan seperti apa, maka tahapan pertama adalah tujuannya, ya. Tujuan kita untuk melakukan data mining itu seperti apa, ya. Jadi goal-nya seperti apa, ya. Nah, setelah itu berikutnya di sini ada selection and addition, ya. Jadi bagaimana kita akan menyeleksi, ya, data dari berbagai macam sumber data, kan begitu, ya. Kemudian ada data processing, ya, di mana di sini kita akan melakukan data cleaning dengan berbagai macam metodenya. Kemudian transformation, kemudian data mining di sini adalah tadi algoritma atau data mining engine yang digunakan. Kemudian di sini melakukan evaluation and interpretation gitu, ya. Kemudian terakhir adalah discovery knowledge. Jadi bagaimana menyajikan hasil dari basis pengetahuan ini ke dalam bentuk visualisasi dan integration, ya. Jadi ini tentunya proses tahapan-tahapan yang ada di KDD. Baik, untuk lebih jelasnya dari gambar seperti ini kita akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama tadi adalah data selection, ya. Jadi saya ulang lagi, pada saat Anda melakukan proses data mining, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda pada saat ingin melakukan penambangan data, itu goal-nya apa? Contoh, ya, sebelumnya misalkan saya pengen mengetahui tentang loyalitas customer. Berarti di sini kita tahu bahwa kita akan melakukan mining data terkait dengan masalah loyalitas customer. Berarti di situ pasti kita akan memahami kira-kira data selection apa yang harus kita butuhkan, kan begitu, ya. Jadi di sini adalah data selection di sini itu menciptakan himpunan data target. Jadi datanya apa sih? Kita akan memilih data-data apa yang kita butuhkan sesuai dengan goal atau tujuan data mining yang kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya, pemilihan seleksi ini itu bisa dilakukan dari sekumpulan data operasional. Artinya memang bisa bersumber dari sebuah data transaksional ataupun mungkin bisa bersumber dari data-data yang lain, ya. Artinya bisa dari data warehouse atau mungkin dari berbagai macam sumber yang lain gitu, ya. Prinsipnya adalah bahwa di data selection ini maka hasilnya akan digunakan untuk proses data mining, ya.
di mana itu sudah diseleksi, ya, yang kemudian data itu akan dilakukan atau diproses untuk data mining berikutnya, ya. Baik, jadi langkah pertama tadi adalah data selection. Kemudian kedua adalah pre-processing atau cleaning data. Ya, sebetulnya kalau bicara tentang pre-processing itu akan banyak sekali ya. Tapi tahapan yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai pre-processing atau cleaning data. Jadi setelah kita menyeleksi data-data apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan tujuan dari data mining yang kita lakukan, maka perlu adanya pre-processing data. Sebelum data itu kita gunakan, perlu harus adanya proses cleaning pada data. Kenapa? Karena tentunya data-data yang sudah kita ambil pasti juga belum, kualitas datanya itu belum. Mungkin masih banyak data-data yang noise, masih banyak data-data yang mungkin nol, atau banyak hal ya. Namanya juga kita bisa terjadi kerusakan data pada saat kita melakukan selection data. Itu memungkinkan ya, atau mungkin dari tipe datanya ya, dari struktur datanya itu bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, pada saat proses cleaning ini ya kan, itu bisa membuang duplikasi data ya, karena mungkin ada terjadi duplikasi data, kemudian memeriksa data ya yang inkonsistensi ya, dan memperbaiki data yang ada. Misalkan mungkin kesalahan cetak atau tipografi istilahnya ya, atau data-data yang lain tadi yang saya sebutkan ya. Mungkin ada yang nol, mungkin ada yang terjadi kerusakan data dan seterusnya, karena mungkin antara data satu dengan data yang lain yang tadi kita pilih itu bisa mempunyai data struktur atau tipe data yang berbeda misalkan ya. Nah, kemudian di proses pre-processing ini bisa apa yang kita sebut sebagai enrichment. Jadi bisa saja kita menambah ya. Bisa saja kita memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan yang diperlukan oleh proses KDD ini. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Nah, untuk pre-processing data sendiri ntar akan kita lebih fokus pembahasan di materi di selanjutnya ya. Jadi yang pertama tadi proses KDD adalah data selection, kemudian pre-processing data. Salah satu contohnya adalah menggunakan cleaning data. Baik. Yang ketiga adalah transformation. Jadi di sini adalah bagaimana setelah Anda melakukan data selection, kemudian Anda sudah melakukan pre-processing data dengan melakukan cleaning data, maka dari data-data yang ada tentunya tidak semua data itu kita pakai. Ya. Misalkan tadi bahwa dalam sebuah data kita hanya membutuhkan atribut A, atribut B, atribut C misalkan. Karena memang atribut itu, properti itu yang akan kita gunakan untuk melakukan mining data sesuai dengan tujuan dari data mining yang kita lakukan. Ya, jadi sesuai dengan goal yang kita ingin capai. Jadi karena itu banyak atribut, kemudian ada beberapa data, itu belum tentu semuanya akan kita pakai, gitu ya. Jadi mencari transformasi di sini adalah mencari fitur-fitur yang berguna untuk merepresentasikan data sesuai dengan goal yang ingin kita capai, kan begitu. Nah, artinya memang dari hasil data cleaning tadi ya, dari selection sebelumnya itu kita pilih sehingga sesuai dengan proses data mining yang kita lakukan. Nah, proses ini adalah merupakan proses yang kreatif karena sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Ya, contoh tadi misalkan Anda ingin melakukan loyalitas customer atau long life ya, loyalty customer atau yang lain. Tentunya data-data yang kita butuhkan adalah terkait dengan data-data transaksi misalkan ya, atau mungkin Anda pengen melakukan mining untuk hubungan antar data dalam sebuah transaksi misalkan gitu ya. Jadi saya pengen mengetahui bahwa seseorang itu kalau membeli produk A mungkin akan membeli produk B dan C misalkan. Atau orang kalau membeli produk F dia akan membeli produk A atau B. Nah, ini berarti kan
yang kita butuhkan cukup adalah data-data transaksi kan begitu ya, data transaksi. Dan kalau kita ingin mengidentifikasikan customer-nya atau mungkin kita akan mengidentifikasikan lokasi customer, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan data transaksi dan juga data customer atau location customer. Jadi ini yang namanya transformation. Jadi memilih data-data sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Baik. Kemudian setelah itu barulah kita menggunakan atau tahap berikutnya adalah data mining. Di sini berarti tugas data mining adalah Anda ingin mining apa ya. Kalau tujuan dari goal data mining atau proses KDD seperti apa, maka Anda tinggal menentukan teknik atau metode atau algoritma data mining apa yang dipakai. Kalau ternyata Anda tadi ingin bagaimana mengelompokkan kategori misalkan customer yang memang loyal, sangat loyal misalkan, dan tidak loyal, berarti data mining atau teknik data mining yang kita gunakan berarti menggunakan katakanlah clustering misalkan. Ini kan contoh ya. Jadi di sini tugas Anda adalah bagaimana teknik dan pemilihan data mining yang Anda gunakan sesuai dengan tujuan dari data mining. Ya, jadi ini terjadi proses pencarian apa yang kita butuhkan ya. Sehingga di data mining ini itu adalah bagaimana Anda memilih teknik atau metode atau algoritma dalam data mining yang sesuai dengan kebutuhan ya gitu. Jadi ini di proses data mining. Kemudian setelah proses data mining ini ya tentunya akan muncul yang namanya evaluation. Jadi akan membentuk atau menerjemahkan pola yang dihasilkan dari data mining. Apakah pola atau informasi yang dihasilkan dari data mining ini kira-kira sesuai atau tidak, ya kan? Artinya bisa dipertanggungjawabkan nggak hasilnya, ya kan? Mungkin akurasinya seperti apa? Nah, di sini. Jadi di interpretation atau di evaluation di tahapan KDD ini adalah bagian dari proses KDD yang mencakup bagaimana melakukan satu evaluasi apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada misalkan. Nah, kalau ternyata memang pada saat ini ingin melakukan proses data mining itu lebih polanya atau teknik data miningnya ternyata bukan menggunakan asosiasi misalkan, tapi menggunakan harus metode yang lain. Nah, ini tentunya di tahapan di interpretation ataupun di evaluasi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah knowledge representation. Jadi setelah pola-pola itu di proses KDD itu diketahui ya kan, entah prediksi, entah pengelompokan, entah penelusuran atau yang lain gitu ya. Maka tahapan terakhir adalah bagaimana menyajikan sebuah pengetahuan baru yang dihasilkan dari data mining tadi ke dalam hal-hal yang lebih menarik dan bisa dipahami ya, yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Jadi di sini bagaimana penyajian pengetahuan digali kepada pengguna dengan bisa menggunakan visualisasi ataupun menggunakan teknik representasi pengetahuan. Monggo ya, misalnya di sini ya. Ini tahulah hasil dari prediksi untuk pelayanan misalkan customer ya kan di suatu perbankan misalkan, apakah dia memang dalam bentuk senyum atau apa dalam representasi kind of face gitu ya, atau mungkin dalam bentuk dashboard ataupun yang lainnya ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan proses di KDD gitu ya. Baik. Jadi proses ini tentunya akan dilakukan bertahap ya, dari mulai
apa yang goal dari data mining seperti apa, kemudian dari sumber data yang ada Anda akan melakukan apa namanya data selection gitu ya, sampai akhirnya berupa pengetahuan yang bisa disampaikan ya hasilnya yang bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan ya. Oke. Baik, nah dari tahapan-tahapan KDDI tadi sebetulnya kalau bicara tentang data mining goals dan model data, maka ada dua ya tipe goal data mining, yaitu prediction dan description ya. Di mana prediction ini itu adalah pola ya atau model data di dalam data mining ya atau teknik data mining yang menggunakan beberapa variabel untuk melakukan prediksi sesuatu atau suatu nilai yang akan datang. Nah, teknik data miningnya itu ada klasifikasi ya, kemudian regression, time series analysis dan prediction ya. Kemudian untuk tipe yang kedua itu adalah description di sini, ya. Jadi mendapatkan pola penafsiran, ya, human interpretable pattern, ya. Jadi bagaimana menjelaskan sebuah data yang memang pada akhirnya lebih bersifat untuk mengelompokkan, ya. Kalau tadi kan ini namanya juga prediction ya, jadi dia memprediksi sesuatu dengan beberapa variabel yang ditentukan. Sedangkan yang description itu adalah pola penafsiran, ya bagaimana Anda bisa mengelompokkan si beberapa orang ke dalam ke kelompok A, ya atau beberapa objek ke dalam kelompok B dan seterusnya, ya. Nah, teknik data mining, ya itu menggunakan bisa clustering, ya. Association rule ya. Jadi bagaimana di sini ntar kita akan menggunakan salah satu algoritma yang cukup populer ya. Jadi bagaimana tentang pola orang membeli misalkan di supermarket begitu ya. Oke, kemudian sequence discovery dan terakhir adalah summary gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa disimpulkan, maka jadi seperti ini. Ya, jadi untuk data mining, tipe data mining berdasarkan tujuan data mining, atau boleh saya sebut sebagai model data mining, maka tadi ada prediction, kemudian ada description gitu ya. Nah ini kira-kira banyak teknik data mining yang digunakan. Kalau misalnya classification berarti jenis prediktif untuk classification itu kira-kira algoritma apa saja yang digunakan. Kalau regression itu apa? Kalau time series analysis itu apa? Kalau prediction itu apa? Gitu kan? Kalau untuk clustering itu seperti apa dan seterusnya ya. Oke. Baik, kita akan mencontohkan ya dari teknik-teknik tadi ya, tapi sebelum kita ke arah sana bahwa kita masih ingat kalau bicara tentang data mining itu sebetulnya adalah sebuah data mining itu adalah mengintegrasikan sebetulnya pendekatan dari teknik dari berbagai disiplin ilmu, dari statistik, kemudian dari artificial intelligence, kemudian data visualization dan data management. Jadi di sini memang penggabungan ya. Jadi ada statistik, ada AI, ada database management, ada data visualization karena sesuai dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Baik, kita akan bahas beberapa contoh yang termasuk kategori prediktif ataupun yang deskriptif ya. Itu kira-kira seperti apa gambarannya ya. Baik, yang pertama adalah data mining teknik yang masuk kategori prediction ya. Nah,
contohnya tadi adalah klasifikasi. Ya, classification itu termasuk kategori supervised learning, artinya pendekatan di mana terdapat data yang dilatih, ya, karena ada beberapa variabel yang ditargetkan sesuai dengan tadi tujuan goal dari data mining ini, ya. Misalkan akan melakukan pengelompokan suatu data ke data yang lain. Contoh misalkan di sini, Anda pengen memprediksi, ya, mana sih kategori email yang spam atau bukan. Nah, gitu lah, ya. Jadi ini sebagai training setnya, ya kan. Jadi Anda melakukan klasifikasi di sini untuk memprediksi mana email yang kategori spam, mana yang bukan. Nah, ini contoh untuk yang teknik klasifikasi, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, time series analyze. Ya, kalau di sini contohnya bisa dilihat ya, misalkan namanya juga time series data, jadi sequence data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu, ya. Jadi misalkan Anda ingin melakukan prediksi tentang harga saham dari beberapa data yang sebelumnya, ya, atau dari beberapa minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, kira-kira kita akan prediksi kapan saham itu akan naik untuk kuartal pertama, atau mungkin saham itu akan turun untuk kuartal keberapa, ya. Jadi prediksi. Jadi itu contoh penggunaan time series analysis. Jadi memprediksi harga saham, atau mungkin memprediksi jumlah penduduk, prediksi harga perubahan pokok, dan seterusnya. Ya, ini yang bisa Anda lakukan dengan data mining, ya. Oke, yang termasuk kategori prediction. Kemudian regression. Nah, misalkan ya, jadi namanya regression. Mungkin Anda akan mengenal istilah regression linear, ya kan? Ada regression linear berganda, ada regression linear tunggal, misalkan ya. Nah, regression ini termasuk kategori estimasi karena regression ini adalah diterapkan untuk mengklasifikasi target dari sebuah data numerik, ya kan? Dimana dari mengklasifikasi data numerik ini, Anda bisa memprediksi, misalkan kalau contoh di sini bagaimana sih Anda bisa memprediksi nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Nah, ini contoh yang di sini misalkan bagaimana Anda pengen memprediksi estimasi waktu yang ditempuh pada saat pengiriman pizza berdasarkan jumlah pesanan, jumlah traffic light, kemudian jarak, serta waktu tempuh. Nah, ini kan, ini sebagai label, sebagai atribut, ya, yang direpresentasikan dalam bentuk numerik, misalkan ya, yang kemudian kita akan bisa memprediksi kira-kira waktu tempuh yang diperoleh oleh si pengantar barang, di mana si pengantar barang berdasarkan jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak, atau waktu tempuh yang biasanya dilakukan. Misalnya di sini jumlah pesanannya ada 3, traffic light-nya ada 3, jaraknya 3. Kira-kira jarak waktu tempuhnya itu sekian, nah, ya kan? Kemudian kalau jumlah pesanannya itu 1, kemudian jumlah 7, jarak ini kira-kira seperti ini. Nah, ini kan namanya bisa kita prediksi. Oh, dari jumlah pesanan, dari traffic light, kemudian dari jarak, kita akan menentukan lamanya waktu pengiriman. Misalkan di sini kita menggunakan regresi linear, ya kan? Di mana kita lihat waktu tempuhnya itu dari P, ya kan? Kemudian dari TL, kemudian ini ada perhitungannya, ya, menggunakan perhitungan regresi linear. Ini berarti sederhana. Nah, ini contoh. Jadi contoh data mining teknik yang bisa dilakukan yaitu yang sifatnya regression, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah data mining teknik untuk yang deskriptif. Tadi saya sampaikan deskriptif itu kan
kategori unsupervised learning. Jadi dia tidak memiliki data latih gitu ya. Jadi sifatnya proses ini mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster ya, karena contohnya di clustering gitu ya, atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster itu memiliki tingkat kemiripan. Apakah kemiripan yang maksimum ataupun kemiripan yang minimum misalkan. Ya, ini dikelompokkan. Oh, ternyata ini ada ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Ini contohnya. Nah, biasanya algoritma yang digunakan menggunakan k-means atau fuzzy C-min gitu ya. Ntar kita akan pada berikutnya akan menggunakan beberapa contoh ya. Ini clustering ya. Jadi termasuk kategori unsupervised learning ya, karena sifatnya mendeskriptifkan, yang kemudian di situ Anda akan berdasarkan kedekatan atau mungkin yang lainnya sehingga kita kelompokkan dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai clustering. Nah, algoritma yang bisa digunakan bisa k-min, fuzzy, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian contoh yang lain ya, misalkan di sini ada dua atribut, umur dengan pendapatan. Ternyata dari umur dan pendapatan Anda bisa mendeskripsikan, bisa mendefinisikan bahwa ada populasi ya yang usianya muda dengan pendapatan rendah misalkan, atau populasi yang berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi, atau populasi yang berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Nah, ini pun saya ulangi lagi, sangat tergantung dari kebutuhan kita. Kita akan melakukan mining seperti apa, ya. Jadi klaster pengelompokan ini bisa 2, bisa 3, dan seterusnya sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan goal dari data mining yang Anda akan lakukan. Ya, oke, ini contoh clustering. Jadi ini ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3 ya. Ini kemiripan ya, sesuai dengan mengelompokkan berdasarkan atribut, umur, dan pendapatan. Oh, ternyata ada yang masih muda tapi pendapatan rendah, ada yang mungkin sedang berusia menengah dengan pendapatan tinggi, atau berusia tua dengan pendapatan relatif rendah. Anda itu masuk yang mana? Nah, itu bisa dilakukan menggunakan clustering. Baik, kemudian yang berikutnya adalah association rule ya. Jadi ini deskriptif juga, bagaimana ini biasanya sering disebut sebagai market based analysis ya, karena misalkan Anda bisa mendeskripsikan tentang frekuensi ya, yang kita sebut sebagai, jadi misalkan gini, bahwa seseorang yang beli produk susu mungkin beli pisang dan tempe misalkan. Ternyata kalau orang yang beli pisang dan tempe belinya susu dan kedelai misalkan ya. Jadi ini namanya juga association rule gitu ya. Jadi misalkan ya di produk-produk yang bisa di item setnya, kalau Anda beli produk ini berarti kemungkinan besar akan beli produk ini dan seterusnya ya. Ini yang kita sebut sebagai association rule ya. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan gitu ya di sini, atau banyaknya dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini misalkan ya, Anda ingin mengidentifikasikan kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna misalkan kepentingan cross selling misalkan ya. Jadi Anda bisa mendefinisikan misalkan mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan, ya kan?
atau mencari tahu aturan yang menyebabkan kesamaan itu. Jika ya, nah ini contohnya ya, ini contohnya apa namanya yang kita sebut sebagai tadi, misalkan di sini kalau orang beli misalkan ya Aqua, maka dia beli sabun. Kalau dia beli spray, maka kopi. Kalau dia beli sampo atau celana, berarti dia sabun dan celana berarti. Nah ini kan namanya association rule ya. Jadi pola yang dihasilkan dari penggunaan asosiasi tadi ya. Oke. Baik, kemudian berikutnya adalah sequence discovery atau sering disebut sebagai sequence mining. Itu biasanya data mining teknik yang digunakan dengan berbagai macam kegiatan ya, berdasarkan urutan kejadian untuk mengidentifikasi keterkaitan dengan waktu ya. Jadi kita akhirnya bisa digunakan untuk mencari pola serangkaian kejadian yang disebut sebagai dengan sequence. Jadi orang kalau membeli ini biasanya akan melihat atau membeli barang A atau barang B gitu ya. Ya. Ini memang sekilas hampir sama dengan association rule tapi berbeda ya. Contoh, misalkan di sini Anda sering mengunjungi situs e-commerce misalkan ya. Misalkan bagaimana Anda akan mencari atau tanpa sadar Anda akan mencari pola pada serangkaian kejadian yang tadi disebut sebagai sequence. Jadi misalkan Anda klik sebuah situs ya, kemudian ternyata bahwa hasilnya adalah memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau sebuah rangkaian. Biasanya kalau orang itu membeli komputer, maka kemungkinan besar berikutnya dia akan beli speaker. Ya. Kemudian setelah Anda membeli komputer dan speaker, pada akhirnya mereka atau si pelanggan akan membeli webcam. Nah itu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai sequence analysis ya. Jadi ntar di contoh-contoh berikutnya akan saya sampaikan ya terkait dengan metode atau teknik data mining yang digunakan. Oke. Nah, itu beberapa teknik data mining gitu ya. Nah, di pertemuan ini pun kita akan bahas tentang data. Karena tadi seperti disampaikan bahwa pada saat kita bicara tentang data mining, tentunya namanya juga data mining. Anda harus paham tentang data itu sendiri. Anda harus paham tentang himpunan data, ya kan? Oke. Nah, kalau di materi dari saat ini kita sampai pada collection of data object and their attribute. Berarti sebuah collection itu kan pasti ada data objek, ya kan? Kemudian atributnya, ya. Jadi misalkan di sini ada ini kan objek ya, objek misalkan Revan, yes, material status single, kemudian ini berapa dan seterusnya gitu kan. Berarti ini ya, satu, ini adalah bagian dari yang namanya objek ya. Sedangkan ini adalah atribut atau properti. Jadi sebuah atribut itu adalah yang akan mendefinisikan atau sebuah karakteristik untuk menjelaskan suatu objek tadi ya. Suatu objek tadi ya. Misalkan Anda adalah seorang mahasiswa ya. Kenapa seorang mahasiswa? Karena punya NIM, nama, kemudian jurusan misalkan gitu ya. Nah, sehingga sebuah data itu akan dijelaskan oleh atribut gitu ya. Jadi seperti tadi. Oke. Nah, bicara tentang data mining, maka atau data yang digunakan ya, ada namanya himpunan data. Jadi dibangun dari objek-objek data. Di mana objek data tadi sering disebut sebagai entitas. Ya, masih ingat teori entitas? Entitas itu bisa berupa objek. Ya kan? Entitas itu bisa berupa objek, bahkan bisa berupa benda mati,
makhluk hidup, kemudian peristiwa ataupun abstrak, kan begitu ya. Diingat pada saat Anda belajar tentang database gitu ya. Nah, tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa objek data digambarkan menggunakan atribut. Kenapa? Itu mahasiswa, karena dia punya atribut nomor hidup mahasiswa misalkan, ya kan? Nah, kumpulan atau objek data disimpan dalam basis data yang disebut sebagai tuple, ya kan? Nah, biasanya baris menyatakan objek data dan kolom menyatakan atribut tadi ya. Jadi seperti gambar sebelumnya kan gitu, objek kemudian atribut. Oke. Nah, ini saya kira kalau udah bicara atribut gitu ya, tentunya ada adalah sebuah simbol yang tadi menggambarkan identitas atau karakteristik objek. Kita sepakat ya, misalkan kita bisa mengetahui misalkan timbunan data tadi atau objek data dosen, ya kan? Maka tentunya kenapa disebut sebagai dosen? Karena dia mungkin punya nomor induk dosen, kemudian punya sertifikasi dosen, kemudian nama atau home base-nya dan seterusnya, kan gitu ya. Ini saya kira sesuatu yang mungkin teman-teman sudah pahami. Kenapa ada objek ruang? Karena mungkin ada kode ruang, kemudian ada nama ruang, kemudian mungkin ada lokasi ruang dan seterusnya ya. Saya kira ini hanya penggambaran bagaimana Anda bisa mencontohkan suatu objek, disebut objek dengan atributnya. Baik, kita kembali ke sini bahwa bicara tentang data mining, maka himpunan data atau objek data bisa disebut sebagai dataset. Ya. Kemudian atribut itu fitur, ya, misalnya dataset dataset COVID, ya, dataset COVID, ya, misalkan di situ Anda pengen mengidentifikasi, memprediksi di suatu daerah tingkat pertumbuhan yang terkena COVID misalkan. Oh, berarti di situ kan pasti ada atribut apa saja yang dibutuhkan. Jadi himpunan data atau objek data dalam suatu istilah data mining kita sebut sebagai dataset. Sedangkan atribut itu adalah suatu fitur, ya. Oke, nah Anda harus pahami ada fitur dalam bentuk nominal, dalam bentuk biner, ordinal dan numerik kayak tadi gitu ya. Jadi kita harus memahami ini. Baik. Kalau nominal itu adalah atau sering disebut sebagai kategorial, itu maksudnya memiliki nilai yang menggambarkan kategori, kode atau status yang tidak memiliki urutan. Jadi fitur nominal itu contohnya misalkan ya jenis pelanggan silver, gold atau platinum itu bisa ya. Kode wilayah JKT, SBY, DY atau Bandung gitu kan. Atau sebetulnya fitur nominal juga bisa direpresentasikan dalam bentuk numerik, ya artinya 1 itu berarti silver, 2 itu berarti gold, platinum itu berarti 3 berarti platinum, sorry. Ya. Oke, nah kemudian fitur biner lah, saya kira kalau biner kan teman-teman tahu ya, 0 dan 1 biasanya representasi fitur biner itu misalkan status, apakah dia menikah, tidak menikah. Kalau menikah berarti 0, kalau sudah menikah berarti 1 gitu kan. Atau mungkin jenis kelamin. Kalau laki-laki itu adalah 1, perempuan adalah 0. Ini juga representasi himpunan data untuk kategori biner. Kemudian fitur ordinal. Nah, ini memiliki nilai yang menggambarkan urutan atau peringkat, akan tetapi perbedaan antara dua nilai tidak diketahui. Misal bahwa cuaca itu ada 4 nilai, ada beku, ada dingin, ada hangat atau panas. Mungkin ini memang berurutan ya, tetapi tidak ada perbedaan nilainya gitu loh. Ini hanya menunjukkan suatu urutan saja gitu ya. Jadi keempat nilai tersebut menyatakan urutan, akan tetapi tidak menjelaskan seberapa besar perbedaan di antara keempat nilai tersebut. Ya, cuma hanya
berurutan aja gitu kan. Ini beku, dingin, hangat, dan panas ya. Kemudian fitur numerik lah ya. Kalau fitur numerik saya kira atau sering disebut sebagai kuantitatif ya. Jadi yang memiliki nilai-nilai berupa kuantitas yang terukur dan dinyatakan dalam nilai-nilai bilangan bulat ya atau yang lain lah. Bisa integer ataupun real atau float gitu ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin untuk pembahasan kuliah terkait dengan apa itu arsitektur database, kemudian proses KDD ya, dan terakhir adalah pengenalan atau tentang data di data mining. Nah, teman-teman untuk memahami lebih jauh, di situ sudah ada referensinya, silakan tinggal klik aja, Anda baca gitu ya. Ada beberapa hal yang teman-teman saya yakin bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari apa yang disampaikan saya sendiri. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan selanjutnya teman-teman bisa diskusi lebih lanjut di LMS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.